Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nafisa Duimania. Di sini saya akan mengidentifikasi tentang kalimat fakta dan kalimat imajinatif dari teks novel sejarah sebagai pemenuhan tugas dari Bu Endang. Saya bacakan tentang teks cerita sejarah Pangeran Diponegoro yang lebih singkat dan lebih rinci yang sudah saya simpulkan. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta 11 November 1785 sebagai putra sulung dari Sri Sultan Hamengkubuwono III. Meski lahir di keluarga yang bangsawan, sejak kecil sang Pangeran Diponegoro dibesarkan di Tegalojo, di luar keraton. Dibesarkan oleh nenek buyutnya yaitu Ratu Ageng, janda karismatik pendiri Yogyakarta. Sultan Mangkubumi kehidupan masa kecilnya sejak usia 7 tahun mendekatkan diri dengan rakyat jelata, kaum santri dan ulama yang paling berpengaruh dalam membentuk kepribadian Pangeran Diponegoro sesungguhnya adalah Ibu Ratu. Ia adalah seorang wanita soleh dan berkarakter serta mendukung utama terkait paguyuban tasawuf tasyariah. Dia terbukti menjadi ibu angkat yang keras terhadap pangeran muda. Ratu Ageng membawa Pangeran Diponegoro ke kediamannya yang didirikan 2 mil ke arah barat dari Yogyakarta. Pangeran diajarkan untuk bergaul dengan orang Jawa dari semua kelas, khususnya petani dan para santri. Berikut ini adalah teks cerita sejarah saya yang bisa kalian baca dan kalian teliti ya secara cermat sebagai bahan pembelajaran. Ini adalah mengidentifikasi suatu karya teks cerita sejarah. Yang pertama adalah kalimat yang menyatakan daya imajinatif atau daya hayal sang penulis. Maksud dari daya hayal penulis adalah suatu karya yang diciptakan sesuai dengan daya hayal atau imajinasi dari sang penulis. Contohnya bisa kalian lihat di bawah ini ya. Lalu yang kedua adalah kalimat yang menyatakan fakta dalam sejarah yang ada. Kalimat ini menunjukkan fakta atau kebenaran suatu karya yang ditulis untuk menandakan suatu kejadian atau peristiwa secara fakta atau faktual. Bisa kalian lihat di bawah ini ya. Yang ketiga, kapankah latar waktu dalam teks kutipan cerita sejarah tersebut dibuat? Latar waktu teks cerita sejarah Pangeran Diponegoro adalah pada pemerintahan Sultan Hamengkubuwono II, yaitu 1792 sampai 1810. Latar waktunya yaitu pada malam hari, ketika Patih Danurejo II yang sebenarnya menantu Sultan Hamengkubuwono II sendiri yang diperkatakan dengan perasaan angel dan mangkal oleh Ratu Ageng pada malam yang agak gerimis ini tampak duduk di dalam kereta kuda bersama Raden Mas Sunarko yang tolek menuju Vanderburg menemui Jan Willem van Ries yang disebut namanya terakhir di atas ini baru sepekan berada di wilayah Negoro. Latar suasananya yaitu cukup tegang, cukup serius. Jan Willem van Ries sempat jedol sekian ketukan, merasa tidak punya simpanan kata-kata untuk menanggapi kata-kata Danurejo. Akhirnya ia memilih mendengar apa yang dia punya dan dalam pikiran menantu Sri Sultan ini. Yang keempat adalah di mana latar waktu kutipan teks cerita sejarah itu dibuat. Pertama adalah latar tempat, yaitu Vanderburg. Patih Danurejo yang sebenarnya adalah menantu Sultan Hamengkubuwono II sendiri yang diperkatakan dengan perasaan angel dan mangkal oleh Ratu Ageng pada malam yang agak gerimis ini tampak duduk pada kereta kuda bersama Raden Mas Sunarko yang tolek menuju Vanderburg menemui Jan Willem van Ries yang disebutnya dalam terakhir baru sepekan berada di Negoro. Kelima, peristiwa apa yang dikisahkan dalam teks cerita Pangeran Diponegoro? A. Peristiwa yang ada pada teks cerita sejarah Pangeran Diponegoro adalah peristiwa Diponegoro menggagas Ratu Adil yang dikisahkan perjalanan Diponegoro dari mulai anak-anak sampai dengan remaja. Yang B, kisah mengenai Pangeran Diponegoro yang menitik beratkan pada perjuangan melawan tentara Hindia Belanda. Yang C, rekonstruksi perjalanan hidup juga perjalanan spiritual Pangeran Diponegoro menjelang kecamuk perang Diponegoro yang luar biasa dahsyatnya. Keenam, siapa saja tokoh yang terlibat dalam teks cerita sejarah yang saya tulis? Yang pertama adalah Ottowiryo.
berwatak, cerdas, berwibawa, berani, dan seorang pemimpin yang bijaksana. Kedua adalah Danurejo II, licik, haus kekuasaan, dan bermuka dua. Yang ketiga adalah John William van Lith, cerdas, bermuka dua, dan tidak segan bertanya. Keempat, Sultan Hamengkubuwono II, berani, cerdas, dan berwibawa. Kelima, Raden Mas Sunarko, setia, taat pada atasannya. Ketujuh, di bagian apa sajakah yang menandakan bahwa novel tersebut tergolong ke dalam novel cerita sejarah? Bagian-bagian dalam teks sejarah yang menandakan cerita tersebut tergolong novel sejarah adalah latar tempatnya. Yang digunakan adalah Vanderburg. Vanderburg merupakan tempat asli yang masih ada sampai sekarang ini di Yogyakarta. Juga karakter pada cerita tersebut yang mengembangkan tokoh-tokoh keraton atau Kesultanan Yogyakarta seperti Pangeran Diponegoro, Sri Sultan Hamengkubuwono II, Danurejo II, dan John William van Lith, Raden Mas Sunarko, dan merupakan tokoh-tokoh sejarah dalam keraton Yogyakarta. Real dan sesuai kejadian fakta yang ada, menandakan bahwa cerita ini diangkat berdasarkan fakta sejarah dan dikemas dalam daya hayal sang penulis. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.